di tengah-tengah Anda dalam program Jendela Istana Akhir Pekan. Jendela tempat kita melihat lebih dekat langkah-langkah penting yang diambil seorang pemimpin untuk rakyatnya. Kami hadir bukan hanya membawa berita, tapi menyampaikan semangat, keteguhan dan dedikasi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Seorang pemimpin yang tidak hanya berjalan di depan, tapi hadir di antara rakyat, mendengar, menyentuh dan bekerja tanpa henti. Dan pekan ini kami akan mengajak Anda menyaksikan langkah besar dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bersama saya Edra Pramaskara, inilah Jendela Istana Akhir Pekan selengkapnya. Mereka adalah pilar peradaban. Mereka membentuk generasi masa depan, namun selama bertahun-tahun, profesi guru seringkali hanya menerima ucapan seremonial setiap Hari Guru Nasional tanpa perubahan yang signifikan. Status profesional terkatung-katung, tunjangan tertunda, dan sertifikasi gerbang menuju kesejahteraan menjadi mimpi yang harus dinantikan bertahun-tahun lamanya. Inilah kontras pedih guru yang mengajar hingga 8 bahkan hingga 15 tahun masih menunggu panggilan. Namun di Hari Guru Nasional 2025, cerita itu berubah. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto datang membawa terobosan besar. Sebuah janji peradaban yang dituntaskan, penghormatan negara kepada pilar bangsa. Hari Guru Nasional bukan sekedar perayaan simbolis, tapi momen refleksi paling jujur bagi bangsa ini. Selama bertahun-tahun, guru disebut sebagai pilar utama pendidikan, membentuk karakter, pemikul tanggung jawab moral. Namun, di balik seremonial itu tersimpan kisah panjang tentang kesejahteraan yang tertunda, birokrasi yang membelenggu, dan status profesional yang seringkali terabaikan. Di tengah tantangan ini, di Hari Guru Nasional 2025, muncul suara kepemimpinan yang berani mengubah janji menjadi aksi. Presiden Prabowo Subianto menghadirkan kebijakan konkret, bukan lagi sekedar retorika. Sebuah komitmen bahwa negara benar-benar berdiri di belakang para pendidik. Inilah revolusi penghormatan yang mengubah nilai, kultur, dan arah masa depan pendidikan Indonesia. Pembangunan suatu bangsa, kebangkitan suatu bangsa, keberhasilan suatu bangsa akan ditentukan oleh kualitas pendidikan yang ada di bangsa itu. Karena itu, setiap negara yang berhasil harus investasi besar-besaran dalam bidang pendidikan. Dalam APBN kita, mata anggaran yang terbesar adalah pendidikan. Tapi yang ingin saya ingatkan untuk semua aparat dari pusat sampai provinsi sampai kabupaten, para kepala dinas, para gubernur, para bupati, pastikan anggaran pendidikan sampai ke tujuan yang kita tujukan. Jika penghormatan diukur dengan angka, maka Presiden Prabowo Subianto telah membayar sebagian besar utang moral negara kepada guru. Anggaran untuk kesejahteraan guru dinaikkan menjadi 81,6 triliun rupiah pada tahun 2025. Naik signifikan sebesar 16,7 triliun rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Ini bukan sekedar angka, ini adalah aliran darah baru bagi sistem pendidikan. Tunjangannya pun ditingkatkan. Guru ASN akan menerima tambahan tunjangan profesi senilai 1 kali gaji pokok. Sementara, guru non-ASN yang bersertifikasi yang selama ini berjuang dengan upah minim, kini tunjangan profesi mereka dinaikkan menjadi 2 juta rupiah per bulan. Dan yang paling krusial, mekanisme pembayaran tunjangan yang lebih cepat dan transparan.
tunjangan profesi guru atau TPG direncanakan akan ditransfer langsung ke rekening guru. Hal ini ditujukan untuk menghilangkan perantara birokrasi dan memastikan guru menerima hak mereka tepat waktu. Kepastian finansial adalah fondasi martabat. Izin kami sampaikan, tunjangan guru non-ASN yang Bapak janjikan naik menjadi 2 juta sudah terlaksana. Tunjangan guru ASN sebesar gaji pokok juga sudah terlaksana dengan bonus ditransfer langsung. Alhamdulillah sementara baru bisa kita transfer 3 bulan sekali. Tahun depan kita usahakan ditransfer setiap bulan. Di era Presiden Prabowo Subianto, kesejahteraan harus berjalan beriringan dengan profesionalisme. Maka Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program pendidikan profesi guru atau PPG massal yang sangat ambisius, menargetkan 800.486 guru yang memenuhi kualifikasi D4 atau S1 untuk mengikuti pendidikan profesi guru di tahun 2025. Sebuah upaya masif untuk menuntaskan kekurangan guru bersertifikat. Ini adalah bentuk perhatian lebih luas dari Presiden Prabowo Subianto. Pesan bahwa setiap pendidik, terlepas dari statusnya, adalah aset negara yang harus diperhatikan. Ini adalah investasi SDM jangka panjang, mitra strategis dan memberikan dukungan nyata. Pesan itu bergema di ruang-ruang kelas, sebagai pengakuan bahwa pendidikan adalah bagian dari peradaban, bukan sekedar urusan administratif. Presiden Prabowo Subianto menjadikan guru sebagai mitra strategis dalam pembangunan karakter. Guru-guru harus kita dukung. Guru-guru adalah masa depan Indonesia. Makanya semua anak Indonesia, saya selalu minta cintai orang tua, hormati guru. Saudara-saudara saya. Jadi pendidikan akan kita benahi, akan kita perbaiki secara besar-besaran. Reformasi pendidikan adalah pekerjaan jangka panjang. Namun, kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan harapan konkret bahwa negara benar-benar berdiri di belakang para pendidik. Dengan peningkatan anggaran, skema pembiayaan sertifikasi massal, dan skema pembayaran yang lebih efisien, pendidik bukan hanya dihargai dalam kata-kata, tetapi juga didukung dalam praktik. Hari Guru Nasional 2025 adalah hari di mana martabat guru dikembalikan. Dengan memuliakan guru dan mengajak murid menghormati mereka, kita sedang membangun fondasi generasi yang lebih cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global. Presiden Prabowo Subianto telah menabur benih pengakuan. Kini, tanggung jawab kita semua untuk merawat fondasi masa depan pendidikan Indonesia. Kami masih punya sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda, karena itu jangan kemana-mana, tetap di Jendela Istana Akhir Pekan. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Garuda Sport 8, setiap hari hanya di Garuda TV. Mie burung dara, pedas, gurih, kenyal, pedal-pedal. 4 rasa, lebih berasa. Mie burung dara, enaknya nyambung terus. Setiap hari, lebih dari 35 juta porsi makanan disiapkan untuk meningkatkan gizi anak di seluruh Nusantara demi masa depan Indonesia. Kami, mata-mata MBG, independen dan netral, mencari bintang MBG di seluruh Indonesia. Saksikan Bintang MBG mulai 8 Desember 2025, Senin sampai Sabtu, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. BNN mengerahkan petugas dalam jumlah besar. Kriminal Plus 62 hanya di Garuda TV. Alam yang mempesona. Budaya yang mengakar.
dan sejarah yang menawan. Berarti setiap domba ada pelatihnya masing-masing? Ada. Setiap sudutnya selalu punya cerita yang akan diceritakan. Perjalanan keindahan dari negeri yang luar biasa. Jelajah Nusantara. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Garuda TV. Kebijakan sertifikasi yang lebih mudah, pencairan tunjangan yang lebih cepat, dan kesempatan yang terbuka lebar bagi guru non-linear inilah warisan Presiden Prabowo Subianto di Hari Guru Nasional 2025. Presiden Prabowo Subianto telah membuktikan janji peradaban bukan hanya retorika. Ia adalah aksi konkret yang memuliakan guru. Perjuangan tentu belum usai, namun kini jutaan pendidik Indonesia bisa bernapas lega. Mereka mengerti di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dedikasi mereka dihargai. Hari Guru Nasional 2025 adalah hari di mana martabat guru dikembalikan. Hari di mana pembangunan sumber daya manusia Indonesia menemukan arsitek perubahan yang sesungguhnya. Di garis depan peradaban, ada profesi yang kini berdiri di antara dua jurang. Di satu sisi ada tanggung jawab mendidik, menuntun, dan mendisiplinkan. Di sisi lain, ada ancaman hukum, pelaporan orang tua, dan derasnya hujatan publik. Inilah dilema guru Indonesia, bertindak tegas atau memilih apatis. Media sosial seringkali dihebohkan dengan polemik tiada habisnya. Guru menegur, siswa melanggar, orang tua melapor. Undang-undang perlindungan anak yang sejatinya baik justru tidak jarang menjadi pedang yang mengkriminalisasi guru. Guru kini cemas, ragu, bahkan apatis. Tujuan mendidik terancam digantikan oleh ketakutan akan ketidakpastian hukum. Polemik ini bukan hanya soal emosi guru yang lepas kendali. Ini adalah krisis kepercayaan yang mendalam. Guru merasa sendiri. Mereka tahu jika anak nakal dibiarkan, masa depan generasi terancam. Namun ketika mereka bertindak tegas, mereka berhadapan dengan tuntutan hukum. Ibarat orang tua dengan anak, perhatian yang begitu besar terkadang menyebabkan guru lepas kendali. Namun hasilnya, kriminalisasi. Jika guru terus mundur, jika mereka memilih apatis terhadap siswa yang kurang disiplin, maka ini akan menjadi bencana untuk pendidikan Indonesia ke depan. Di tengah polemik yang kian memanas, datanglah suara yang paling dinanti. Suara dari pucuk pimpinan negeri, Presiden Prabowo Subianto. Di Hari Guru Nasional, Presiden memberikan statement tegas yang berpotensi menjadi momentum besar bagi perbaikan dunia pendidikan. Intinya adalah saudara-saudara adalah tonggak yang paling penting dalam pembangunan bangsa Indonesia. Saya tidak bisa di sini kalau tidak ada guru-guru yang baik mendidik kita. Guru-guru yang baik kadang-kadang harus tegas. Karena anak-anak kita yang memang namanya anak-anak ada yang nakal. Bahkan Presiden Prabowo Subianto mengaku saat masih sekolah juga nakal dan langkah tegas gurunya adalah yang membawa beliau menjadi presiden. Ini bukan hanya soal dukungan politis, ini adalah pengakuan moral dari seorang pemimpin. Aku termasuk yang nakal dulu. Tapi memang kalau guru-guru saya dulu nggak tegas, nggak keras sama saya nggak bisa berdiri di sini. Jadi, hai orang tua di mana-mana, kalau guru itu keras, jangan-jangan anakmu yang nakal. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kepada Menteri Pendidikan untuk tidak ragu-ragu mendukung guru dan meminta kepada anak-anak untuk mencintai orang tua dan menghormati guru. Sikap ini akan mengembalikan mental para guru dalam mendidik siswa yang sebelumnya mulai ragu untuk mengambil tindakan.
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto adalah momentum besar, tetapi perubahan tidak hanya bisa datang dari pemerintah. Kita semua memiliki peran. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan payung moral, kini harus diikuti dengan aksi nyata dan profesionalisme dari semua pihak. Orang tua perlu kembali percaya kepada guru, bukan percaya buta, akan tetapi memberikan ruang dialog sebelum menyalahkan. Selesaikan bersama. Tidak semua kritik adalah serangan, tidak semua teguran adalah hukuman. Guru sendiri mempunyai PR besar. Profesionalisme harus terus ditingkatkan. Ketegasan harus berdasarkan aturan, bukan emosi atau gengsi. Sanksi yang baik harus memberikan manfaat dan tanggung jawab atas kesalahan yang mampu memberikan impact terhadap perkembangan kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Kekerasan fisik bukanlah pilihan yang tepat. Tahun ini, Hari Guru Nasional terasa berbeda. Ada sinyal kuat dari pucuk pimpinan negeri bahwa profesi guru harus dihormati dan dilindungi. Para guru sudah terlalu lama berdiri di garda depan, tetapi hanya dilindungi jari jauh. Presiden Prabowo Subianto telah membuka jalan. Presiden Prabowo Subianto mengembalikan martabat profesi guru, sekaligus mengingatkan kita semua akan tanggung jawab bersama. Kita berharap perlindungan itu kini benar-benar hadir, agar guru bisa kembali fokus pada tugas utamanya, mendidik dan menuntun generasi penerus bangsa tanpa rasa takut. Kami masih punya sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda, karena itu jangan kemana-mana, tetap di Jendela Istana akhir pekan. Menyajikan kabar terbaru dari dunia hiburan tanpa batas. Bongkar semua fakta menarik di balik gosip paling panas dan terupdate. Gosip Panas Selebriti. Setiap hari pukul 9:30 pagi hanya di Garuda TV. Burung darah, si legend ono bumbune. 4 rasa lebih berasa. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Menerima armada becak bertenaga listrik bantuan Presiden Prabowo Subianto. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Sejumlah petugas Inafis Polres Jakarta Utara dibantu petugas. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam hanya di Garuda TV. Setiap hari, lebih dari 35 juta porsi makanan disiapkan untuk meningkatkan gizi anak di seluruh Nusantara demi masa depan Indonesia. Kami, mata-mata MBG, independen dan netral, mencari bintang MBG di seluruh Indonesia. Saksikan Bintang MBG mulai 8 Desember 2025, Senin sampai Sabtu, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Garuda TV. Dari gelap menuju terang, inilah cerita Langowan yang kini bergerak maju. Listrik hadir membuka akses pendidikan, kesehatan dan penghidupan yang lebih baik. Untukmu Indonesia. Senin 8 Desember pukul 1 siang hanya di Garuda TV. Dipersembahkan oleh Di Hari Guru Nasional, Presiden Prabowo Subianto tidak hanya berpidato. Presiden Prabowo Subianto meluapkan kemarahan nurani seorang pemimpin. Kemarahan yang melihat anak-anak bangsa harus ke sekolah dalam keadaan basah kuyup. 300.000 jembatan yang dijanjikan adalah sumpah untuk mengakhiri penderitaan dan deklarasi perang melawan kejahatan yang merampas hak dasar rakyat. Jembatan yang akan berdiri itu bukan sekadar konstruksi, ia adalah jembatan keadilan. Ia adalah bukti bahwa di era ini keselamatan anak sekolah adalah taruhan moral tertinggi. Presiden Prabowo Subianto telah meminta dukungan dan doa. Kini saatnya kita berdiri bersama, memastikan jembatan keadilan ini terbentang nyata di seluruh Nusantara.
Indonesia Arena di hadapan 9.000 guru. Pilar Peradaban Bangsa, sebuah tayangan video menjadi tamparan keras bagi Nurani. Tayangan yang menunjukkan harga mahal sebuah pendidikan. Siswa yang setiap hari mempertaruhkan nyawa menyeberangi sungai deras demi sampai di sekolah. Melihatnya, Presiden Prabowo Subianto tidak kuasa menahan kemarahan. Nada bicaranya meningkat, suaranya bergetar. Inilah puncak peringatan Hari Guru Nasional 2025 yang tiba-tiba berubah menjadi forum tuntutan keadilan. Kami keseringan dihambat banjir di saat kami pergi ke sekolah, dan kami mohon kepada Bapak untuk membangun jalan kami ini karena kami tersiksa kalau kami pergi ke sekolah. Pernyataan ini adalah deklarasi perang, kesenjangan infrastruktur, anak-anak yang berisiko tenggelam. Semua berakar pada uang rakyat yang diselewengkan. Presiden Prabowo Subianto menjadikan krisis jembatan ini sebagai simbol kegagalan moral bangsa. Presiden Prabowo Subianto tidak berhenti pada kecaman. Presiden Prabowo Subianto bertindak menanggapi banyaknya laporan warga. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan Satuan Tugas Khusus Darurat Jembatan. Sebuah unit yang dibentuk untuk menuntaskan masalah rakyat, bukan sekedar wacana. Akibat itu, video-video yang dikirim langsung ke saya sudah bentuk Satuan Tugas Khusus Darurat Jembatan. Kita butuh membangun 300.000 jembatan di seluruh pelosok-pelosok yang terpencil. Ada yang kecil, ada yang penyeberangan. Ini sedang kita rancang. Anak-anakku sabar, saya sedang bekerja. Mudah-mudahan tahun depan semua jembatan bisa berdiri. Untuk mengejar target sebesar ini, Presiden Prabowo Subianto meminta mobilisasi total. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto untuk mengerahkan mahasiswa Fakultas Teknik Sipil, mengubah teori di kampus menjadi bakti nyata di desa-desa. Dukungan juga diminta dari kekuatan utama negara, TNI dan Polri, Batalion Zeni Tentara Nasional Indonesia, dan kompi-kompi Brigade Mobil Kepolisian Negara Republik Indonesia. Diminta terjun membantu rakyat. Proyek jembatan darurat ini adalah operasi kemanusiaan dan pembangunan skala nasional. Terpaksa saya minta Menteri Dikti untuk kerahkan semua potensinya. Mungkin semua mahasiswa di Fakultas Teknik Sipil akan saya minta terjun ke desa-desa itu untuk membangun jembatan. Saya juga minta TNI kerahkan batalion-batalion pembangunanmu untuk bantu membangun jembatan-jembatan. Saya juga minta polisi juga turun. Saya minta itu kompi-kompi Brimob terjunkan, bantu rakyat di desa-desa untuk atasi ini. Masalah jembatan ini menjadi prioritas, karena saya tidak rela anak-anak seperti itu tiap hari mempertaruhkan nyawanya untuk ke sekolah. Tentu, proyek ini membutuhkan anggaran besar. Presiden Prabowo Subianto menyindir ringan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengenai beban anggaran yang bertambah. Namun, candaan itu mengandung pesan moral yang dalam. Dan tiap jembatan bagaimanapun butuh sumber daya, butuh uang. Ini sedang tambah lagi pusing Purbaya. Enggak apa-apa Purbaya, pusingmu mulia untuk rakyat. Masalah rakyat harus diselesaikan dengan tindakan nyata, bukan sekedar wacana. Presiden Prabowo Subianto menggunakan isu keselamatan anak sekolah untuk menegaskan kembali komitmennya yang paling fundamental, memberantas korupsi. Terima kasih pekerjaan kalian, terima kasih pengorbanan kalian. Bersama-sama kita bangun bangsa kita. Saya minta dukunganmu, saya minta doamu, bantu saya berantas korupsi. Jembatan keadilan telah dibentuk. Ia adalah janji keselamatan bagi anak-anak Indonesia yang kini dipertaruhkan melawan korupsi. Presiden Prabowo Subianto telah menjadi komandan perang yang memimpin mobilisasi nasional, memastikan bahwa keselamatan anak sekolah adalah prioritas dan korupsi harus ditumpas hingga ke akarnya. Berakhirnya laporan tadi sekaligus menandai akhir perjumpaan kita pada Jendela Istana akhir pekan hari ini. Saya Indra Pramaskara pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.